Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Amsal pasal 28 ayat yang ke-27. Saya ulangi, Amsal 28 ayat yang ke-27 berkata, "Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Haleluya. Saudaraku, kali ini kita akan berbicara tentang kutukan bagi si pelit. Dikisahkan suatu kali ada seorang kaya yang hidup bertetangga dengan seorang nenek yang sangat miskin. Namun meski bertetangga, si kaya tidak pernah bertegur sapa dengan nenek miskin tersebut, sebab pikirnya si nenek tua itu tidak memberikan keuntungan apa-apa baginya. Suatu malam sang nenek miskin itu berdoa dengan keras kepada Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, perhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini. Aku sudah 3 hari tidak makan dan sekarang aku tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Berikan hamba-Mu ini uang agar bisa membeli makanan yang secukupnya." Sepanjang malam, si nenek itu mengulang-ulang doa yang sama dan hal itu mengganggu si orang kaya tersebut. Bukannya membantu si nenek, si kaya yang terkenal kikir itu justru merencanakan hal yang jahat pada nenek tua itu. Ia bermaksud melemparkan sekarung beling dan pecahan genting pada nenek tua tersebut. Akhirnya, saat si nenek berdoa dengan cara yang sama keesokan malamnya, si orang kaya itu naik ke atas genting dan melemparkan karung itu tepat di tubuh nenek tersebut sambil berkata, "Hai nenek miskin, terimalah uang dari Tuhan." Seketika nenek itu pingsan kejatuhan karung berisi pecahan kaca dan genting tersebut. Namun saat bangun, betapa terkejutnya ia karena beling dan pecahan genting itu berubah menjadi uang dan emas. Segera saja berita itu menyebar ke seluruh kampung dan membuat si kaya menyesal karena melakukan hal tersebut. Bukan karena kejahatan yang dilakukannya, melainkan karena si nenek itu kini berubah menjadi kaya raya. Karena iri hati, akhirnya ia menyuruh pembantunya untuk melakukan hal yang sama. Namun karena serakah, ia mengisi karung-karung itu dengan batu bata yang beratnya mencapai 1 kuintal. Ia berpikir bahwa batu-batu itu akan berubah menjadi uang dan emas. Alih-alih mendapatkan mukjizat, si kaya justru mati karena geger otak. Dari kisah di atas, saudara-saudara, kita diajar untuk tidak pelit pada sesama. Kalaupun kita tidak bisa membantu, minimal jangan membuat hidup orang lain susah. Akan hal itu, saudaraku, Salomo berkata bahwa orang pelit hidupnya ada di bawah bayang-bayang kutukan. Itu berarti hidupnya jauh dari perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui Amsal 28 ayat yang ke-27 ini, kita orang percaya dipanggil untuk menjadi pribadi yang murah hati, pribadi yang suka memberi dengan sukacita, suka berbagi, dan limpah dengan kemurahan. Bukankah Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk menjadi berkat?
Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi kita punya kesempatan untuk bisa membagi hidup kita pada orang lain, mari kita segera melakukannya. Jangan tunda-tunda, sebab firman Tuhan berkata, barang siapa tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia telah berbuat dosa. Saya sangat percaya saudara-saudara, ketika kita bisa berbagi, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita bisa membagi kebahagiaan kita kepada mereka yang kurang berbahagia. Dan saya sangat yakin mereka juga akan berbahagia. Karena itu kita orang-orang yang diberkati, mari menjadi berkat dan kemurahan. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, kami rindu hidup kami menjadi berkat. Kami rindu hidup kami dinikmati oleh mereka, orang-orang di sekitar kami. Mereka yang mungkin kurang beruntung, mereka yang mungkin kurang berbahagia, mereka yang mungkin hidup di dalam kesusahan dan lain sebagainya. Biarlah mereka mencicipi hidup kami dan biarlah mereka berbahagia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan di mana kami boleh berbagi dengan mereka, orang-orang yang sungguh merindukan kemurahan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, lah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Di